Halo Sobat GPRI. MotoGP adalah sebuah ajang balap motor yang sangat memperhatikan segala macam aspek untuk menjadi yang tercepat. Bahkan, detail terkecil pun berpengaruh pada kecepatan. Postur tubuh pembalap utamanya terdiri dari bobot dan juga tinggi badan. Pembalap yang memiliki postur terlalu tinggi kebanyakan lebih kesulitan ketimbang pembalap yang berpostur ideal atau bahkan yang terlalu pendek. Apa saja sih masalah yang didapat pembalap bertubuh tinggi? Mari disimak penjelasan kami. Pembalap yang terlalu tinggi biasanya kesulitan melakukan tuck-in atau posisi menunduk saat motor berada di lurusan. Pembalap tinggi jelas memiliki tubuh bagian atas, yakni dari pinggang ke kepala, dan tangan yang lebih panjang. Pembalap tinggi harus menyesuaikan posisi handlebar atau stang motor agar tubuh pembalap bisa menunduk sempurna dengan posisi tangan yang bisa rapat dengan fairing. Lalu, masalah berikutnya ada pada posisi kaki. Pembalap tinggi otomatis memiliki kaki yang lebih panjang. Posisi foot peg atau pijakan kaki tidak bisa terlalu rendah. Akibatnya jika terlalu rendah, adalah motor tidak bisa memaksimalkan tingkat kemiringan atau lean angle karena peluang foot peg bergesek dengan aspal akan lebih besar. Ini dikonfirmasi langsung oleh salah satu pembalap jangkung yakni Leon Camier saat membalap di MotoGP. Camier yang memiliki tinggi 189 cm sempat ragu ketika pembalap tinggi lainnya, Loris Baz dengan tinggi 192 cm akan pindah dari World SBK ke MotoGP. Saya tidak ingin menjelek-jelekan Baz, tapi saya pikir saya dengan tinggi 189 cm sudah berada dalam batas. Pada pijakan kaki, saya hanya berbeda 10 mm dengan Nicky Hayden, rekan satu timnya kala itu yang memiliki tinggi 173 cm dan itu posisinya Baz. Tapi, stang motor saya lebih maju 10 mm dan itu adalah masalah yang akan ia dapatkan. Dari bagian bokong ke kaca depan motor. Stang motor Anda tidak bisa lebih maju lagi, karena Anda akan menabrak fairing. Saya berada dalam batasan, dan saya pikir ia akan kesulitan. Sebagai contoh, kita lihat berbagai foto komparasi pembalap tinggi dengan pembalap bertubuh ideal. Nah, kalau ini adalah foto legenda basket, Michael Jordan, yang sedang mengendarai motor Ducati MotoGP. Terlihat tidak nyaman ya. Maklum saja, tingginya hampir 2 meter. Pembalap dengan tinggi dan berat berlebih memiliki masalah lainnya, yakni membuat motor menjadi lambat. Tak hanya lambat, motor juga akan menjadi lebih boros karena bobot tadi. Efek negatif lainnya adalah pada gaya balap. Pembalap tinggi harus berpikir out of the box untuk bisa memaksimalkan riding style mereka agar bisa terus bersaing. Masalah postur ini juga sangat mungkin menjadi masalah Valentino Rossi saat ini karena ia terus mengeluh sering mudah kehilangan traksi ban belakang. Mungkin dengan tinggi 181 cm dan bobot 69 kg, membuat motor YZR M1-nya terlalu menekan ke belakang, sehingga ban belakang cepat panas, sehingga mudah kehilangan traksi. Para pembalap tinggi otomatis memiliki bobot yang lebih berat. Oleh karena itu, para pembalap ini harus menyiasati agar berat badan mereka tetap ringan. Mereka harus pandai-pandai menjaga pola diet mereka, bukan hanya lemak yang harus mereka kuras, tapi juga otot. Hal ini pernah dilakukan oleh salah satu pembalap tinggi, yakni Scott Redding. Redding yang terkenal dengan aksi head down-nya memiliki berat 78 kg pada tahun 2017. Setelah menjalani cutting atau pemangkasan berat badan, ditambah lagi olahraga membakar kalori dari bersepeda, saat ini pembalap dengan tinggi 184 cm ini hanya memiliki bobot 70 kg. Hal ini kian krusial di kelas MotoGP, karena perhitungan bobot di kelas MotoGP hanya berdasarkan berat minimal motor 157 kg. Sedangkan di kelas Moto2 dan Moto3, perhitungan bobot minimal adalah kombinasi motor dan pembalap. Untuk di Moto2 215 kg, sedangkan Moto3 152 kg. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjinakkan motor MotoGP saat ini,
diperlukan tenaga lebih. Para pembalap dengan postur ideal berlomba-lomba membesarkan otot demi bisa mengeluarkan seluruh potensi motor. Contohnya seperti Marc Marquez, Takaaki Nakagami, Maverick Vinales, dan yang sudah vakum seperti Cal Crutchlow dan Andrea Dovizioso. Lain halnya untuk pembalap yang terlalu tinggi. Mereka otomatis harus menjaga berat badan mereka agar bisa seringan mungkin. Masalah yang ditimbulkan dari poin sebelumnya membuat pembalap tinggi tidak memiliki cukup otot untuk mengendalikan motor MotoGP. Baru-baru ini, rookie MotoGP dari tim Sky Racing VR46, Luca Marini, mengaku belum bisa mengendalikan motor dengan baik karena ia harus mengembangkan otot di bagian lengan. Saya menemukan di area mana yang harus lebih saya latih ketika di gym. Secara umum, di bagian atas tubuh saya, yakni otot lengan. Ini harus saya tingkatkan karena berpengaruh besar saat perubahan arah, seperti melahap tikungan chicane, terutama saat balapan, ujar Marini kepada GP1. Sebagai pembalap tinggi, mereka juga harus pandai memilih otot mana yang paling penting untuk mengendarai motor. Tidak semua otot mereka bisa kembangkan karena akan menambah berat badan. Setelah tadi kita bahas pembalap bertubuh tinggi, kini kita bahas kelemahan dari pembalap bertubuh pendek. Kita ambil contoh dari ex-pembalap MotoGP yakni Dani Pedrosa, yang memiliki tinggi 158 cm dan berat 51 kg. Pembalap bertubuh mungil sangat kesulitan untuk membuat ban belakang menempel dengan baik dengan aspal. Ia tidak punya cukup berat untuk menekan bagian belakang motor, sehingga kerap kali kesulitan membuat ban belakang cepat panas. Pembalap bertubuh mungil akan sulit menahan motor saat melakukan hard braking. Maka dari itu, kita sering melihat Dani Pedrosa menggunakan rem belakang agar bisa mencapai kecepatan optimal di tikungan. Tikungan yang menuntut perubahan arah langsung dari kiri ke kanan atau sebaliknya, yang lebih dikenal dengan istilah chicane, jadi kelemahan selanjutnya. Ia harus benar-benar membanting seluruh badan ke arah yang berlawanan agar motor bisa segera menikung. Pasti tidak akan mudah. Dengan beberapa kekurangan tersebut, tubuh mungil Pedrosa lebih sensitif terhadap pergerakan motor. Sangat mungkin itu membantunya dalam mengembangkan motor Honda saat dulu dan KTM saat ini. Pembalap yang bisa dikatakan memiliki postur ideal adalah pembalap yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Idealnya adalah pada 165 cm hingga 175 cm. Berat badan yang terbaik untuk pembalap dengan tinggi tersebut adalah sekitar 65 kg. Patut dicatat, postur bukanlah patokan kesuksesan seorang pembalap. Contohnya Valentino Rossi. Dengan postur yang bisa dibilang hampir ketinggian, ia bisa menjadi seorang legenda MotoGP. Juga Dani Pedrosa yang memiliki tubuh sangat pendek, bisa kompetitif sepanjang karirnya di MotoGP. Jadi, postur tubuh pembalap memiliki peran yang penting dalam kecepatan balap. Tapi, postur tubuh yang tidak ideal bisa disiasati dengan berbagai cara. Jika kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan tentunya subscribe ya. Salam respect all riders.